Suara misterius ini disampaikan dari pintu batu paling sentral di kedalaman aula utama. Ada 3 gerbang batu besar tertutup dengan simbol formasi yang tak terhitung jumlahnya digambarkan di atasnya. Pada pandangan pertama, itu adalah pintu gerbang ke tempat-tempat terpenting. Namun, Fang Han tentu saja tidak berani menerobosnya. Dia hanya menggunakan pikirannya sendiri untuk melihatnya, tetapi setiap kali dia mencobanya, dia semakin ngeri dengan tempat itu. Bersamaan dengan 3 portal besar, ditambah portal kecil, ada total sekitar 1296. Senior yang mana yang memasuki Taiyuan Xianfu ini? Apakah Anda juga tersegel di dalamnya? Tanya Fang Han cepat-cepat melengkupkan tangan, untuk menghormati pembicara dari Simen. Benar saja, suara itu terdiam untuk sementara waktu, dan kata-katanya yang jelas disampaikan, benar, aku terjebak di dalam pintu Xuanzang ini. Di Taiyuan Xianfu ini, aku sudah mengetahui keberadaanmu sejak awal ketika kamu masuk. Tetapi aku tidak berharap kamu memiliki harta yang luar biasa seperti pohon dunia. Tetapi kultivasimu terlalu buruk, dan tidak memiliki artefak Tao. Kata suara misterius itu. Siapa sebenarnya senior ini? Tolong beritahu saya nama Anda. Tanya Fang Han dengan cepat. Pihak lain telah memata-matainya selama lebih dari setahun lebih, dan dia tidak tahu sampai sekarang. Namun, ketika Fang Han memikirkan kekuatan magis pihak lain, yang setidaknya raksasa abadi rahasia umur panjang, dia tidak berani angkuh. Namaku, bahkan jika aku memberitahumu, kamu mungkin tidak akan mengetahuinya. Apakah kamu anggota Sekte Iblis? Metode yang kamu kembangkan adalah Kaisar Azure Muhuanggong. Ini adalah kekuatan magis yang luar biasa, tetapi Muhuanggangki telah menambahkan aura pohon dunia, dan bahkan lebih tinggi kualitasnya. Ini jarang terjadi, ucap orang dengan suara misterius itu. Setelah mendengar jawabannya, Fang Han tahu bahwa pihak lain tidak mau mengatakannya, tetapi dia tidak memaksakan kehendaknya. Kemudian, dia bertanya lagi, jika senior bertanya seperti itu, generasi muda ini bukanlah anggota jalur iblis, tetapi anggota Tao Abadi, seorang murid Sekte Yuhua. Saya ingin tahu, apakah senior pernah mendengar tentang Yuhuamen? Hai, Yuhuamen ya. Bagus, sayang sekali. Kata sosok misterius itu menghela nafas. Aku tidak tahu, apa yang membuat senior menyesal. Tanya Fang Han. Dia tidak mengerti, mengapa orang misterius ini tiba-tiba menghela nafas. Aku sedang meratapimu. Di aula besar Istana Abadi Taiyuan, kamu sangat bersemangat ketika mendapatkan inti emas orang lain yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Pemilik inti emas ini adalah peri emas Huayun. Dia telah menghabiskannya selama hidupnya, dan mati dalam keputusasaan. Kamu memiliki bibit pohon dunia, dan akan memiliki pencapaian tanpa batas di masa depan. Sayangnya, kamu juga akan mati di sini, mengalami rasa sakit, keputusasaan, dan teror akan membanjiri pikiranmu seperti air pasang. Jawab orang misterius itu berbicara beberapa kata yang menggambarkan keputusasaan. Apakah benar-benar tidak bisa keluar dari tempat ini? Tanya Fang Han berkata dengan tenang. Jika aku bisa keluar, aku pasti akan keluar lebih awal. Sayangnya, Istana Taiyuan ini adalah senjata abadi. Bahkan jika aku memiliki kemampuan untuk mencapai langit, aku tidak bisa melarikan diri dari gerbang abadi ini. Jika aku berada di aula sepertimu sekarang saat ini, aku bisa keluar. Tetapi kultivasi Anda terlalu lemah untuk mendobrak istana ini. Kata orang misterius itu. Hai, lupakan saja. Karena aku tidak bisa keluar, lebih baik aku tetap berlatih. Ucap Fang Han duduk lagi dan menjalankan mananya dengan tenang. Sosok misterius yang baru saja muncul hanyalah sebuah episode dalam hidupnya. Sedangkan yang paling penting dalam hidupnya adalah kultivasi. Melihat ketenangan Fang Han, sosok misterius itu juga merasa canggung. Dia berkata,
kamu sebenarnya telah mencapai prestasi besar dalam budidaya kaisar kayu. Tetapi karena kamu berkembang sangat cepat dan kurang semacam pengalaman, jadi ada halangan besar untuk memahami jalan yin yang. Baiklah, biarkan aku membantumu, dan membiarkanmu mengetahui jalan alam yin yang. Mungkin kamu akan memiliki jalan keluar dari masalahku, kata sosok misterius itu. Kemudian, sebuah pikiran yang kuat keluar dari gerbang Xuan-Xuan, mengalir ke pikiran Fang Han tanpa peringatan. Fang Han sedang berlatih, dan tiba-tiba dia merasakan pikiran yang luar biasa mengerikan menyelimuti dirinya dan merasuki pikirannya. Pemikiran yang kuat ini adalah pedang. Bentuknya sangat kuno, tampaknya mampu menembus kekacauan dunia, terbang ke pikirannya dan membuat pukulan. Tiba-tiba, mana dan roh dalam pikirannya, serta lautan kinyak langsung berubah menjadi dua bagian. Seolah-olah tubuhnya terbelah menjadi dua, tetapi Fang Han tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Sesaat, dia sepertinya menyadari sesuatu. Jalan yin dan yang sebenarnya dibagi menjadi dua. Gumam Fang Han. Dengan pemahamannya yang tiba-tiba, Fang Han sepenuhnya memotivasi kaisar kayunya, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau cerah. Mu Huang Gangqi dibagi menjadi dua, satu menunjukkan maskulin yang sangat kuat, sementara yang lain menunjukkan keindahan feminin. Kedua jenis cabang Qi ini sama-sama ditransformasikan oleh Mu Huang Qi, dan Mu Huang Gang terus berlari. Sebulan, 3 bulan, 7 bulan dan 1 tahun telah berlalu. Setelah lebih dari 1 tahun penuh, Fang Han begitu statis menyadari misterinya. Pohon dunia memberinya vitalitas, dan membuat mananya meningkat lagi. Secara bertahap, dua kaisar kayu yin dan yang tiba-tiba kental lagi, menjalani transformasi. Begitu bentuk pria dan wanita itu memadat, mana Fang Han meningkat. Kekuatan aslinya 50.000 kuda telah ditingkatkan menjadi 100.000. Melangkah ke alam yin yang, mana Fang Han meningkat berlipat ganda. Jika di dunia luar, aku mungkin benar-benar akan membutuhkan waktu selama 30 tahun latihan keras, dan tidak sebagus bimbingan master. Saya benar-benar memasuki alam keempat yin yang setelah 1 tahun pencerahan. Jika bukan karena bimbingan dari senior, saya tidak tahu berapa lama untuk bisa memahami alam yin yang. Terima kasih, senior, ucap Fang Han berdiri, tangannya sedikit bergerak, dari jari-jarinya, Qi mengembun menjadi singa yang persis seperti singa dari Tianxi Dava. Kekuatan 100.000 kuda ganas. Tidak buruk, sungguh mana yang begitu kuat. Umumnya, seorang pembudidaya di alam yin yang hanya memiliki mana 6.000 kuda. Kekuatan gaib 5 kali lipat, alam surga dan manusia, hanya dapat memiliki kekuatan puluhan ribu kuda. Kata sosok misterius itu. Fang Han sekarang memiliki kekuatan 100.000 kuda, ini benar-benar sebuah anomali. Bahkan orang misterius itu harus terkejut. Kekuatan 100.000 kuda hampir mendekati dengan mana seorang di alam jindan. Fang Han berkata, generasi muda ini pernah mengambil relik suci Dharma, dan teknik pemindahan mana untuk mengambil semua mana dari ular Raja Air Hitam. Ucap Fang Han tanpa menyembunyikannya. Sage Relics. Pil semacam ini sangat berbeda. Butuh sumber master jindan untuk dapat memperbaikinya dengan sukses. Sedangkan untuk teknik pemindahan mana, itu perlu mengambil risiko. Apakah kamu begitu ingin membalas dendam? Tanya pria misterius itu menebak dengan sangat akurat. Iya, sebelum aku memasuki alam magis, aku telah memiliki perjanjian 10 tahun dengan seseorang, dan orang itu sekarang adalah penguasa alam ke-10 kekuatan magis. Jawab Fang Han. Oh, itu semakin menarik. Kamu bahkan berani menantang seseorang dengan karakter seperti itu sebelum menerobos ke alam magis. Panwu Xianzun, itu juga kekuatan yang besar. Meskipun dia belum mencapai alam abadi, mananya sangat kuat. Wanian saya juga salah satu tokoh terbaik di dunia Xuan Huang.
Aku tidak bisa membayangkan betapa kejamnya orang-orang yang memperoleh ortodoksinya. Kata pria misterius itu tertawa, tetapi merasa bahwa Fang Han benar-benar berani. Terima kasih atas penghargaannya, ucap Fang Han. Yah, hidupmu hanya berumur 900 tahun, dan aku telah membantumu. Ini menghemat waktu setidaknya 100 tahun kerja keras. Kamu berkembang terlalu cepat sebelumnya. Perlu banyak upaya untuk memahaminya di saat kritis. Aku berharap kamu dapat berkultivasi ke alam surga dan manusia dengan cepat, dan kamu dapat meningkatkan hidup Anda hingga 800 tahun lagi, dan temani aku untuk ngobrol sambil ngopi di sini. Kamu dapat berkultivasi sendiri. Jika kamu menghadapi kesulitan dalam kultivasimu, kamu bisa bertanya kepada saya. Kata sosok misterius itu. Tepat setelah Fang Han dipaksa masuk ke Taiyuan Xianfu, di Yuhuamen juga memicu kegemparan. Penatua Tianxing, Penatua Tiangong, Penatua Tiantai, Penatua Chuangong, Penatuan Tiansu, Penatua Tianhe, dan penatua lainnya, semuanya berkumpul bersama. Para penatua ini semuanya adalah penguasa kekuatan alam magis ke-9 dan ke-10, dengan pengetahuan Taoisme yang tidak terbatas, dan kekuatan magis yang sangat luas. Di antara mereka, hanya Penatua Tianxing yang telah memasuki rahasia umur panjang. Kekuatan ini cukup untuk menggerakkan dunia. Sekte Yuhua layak menjadi 10 sekte abadi antara langit dan bumi, dengan kekuatan yang mengerikan. Fang Qingshui, Hua Tiandu dan murid sejati lainnya sekarang berada di kuil Tianxing, menghadap para penatua ini menceritakan kisahnya, dan keduanya saling menyerang. Fang Qingshu berkata, Penatua Tianxing, Hua Tian telah memaksa Fang Han mati, yang membuatku kehilangan kejeniusan lain di sekte Yuhua. Dia adalah jenius yang langka. Hua Tiandu sebagai kepala murid sejati, harusnya bisa menghargai saudara-saudara dan mengasihi semua junior, tetapi ia tidak melakukannya. Dia mengandalkan kekuatan magisnya hanya untuk menindas. Kata Fang Qingshui dingin. Hua Tiandu, apa yang bisa kamu bantah? Fang Han ini memang jenius yang memuaskan Yuhuamen. Sebenarnya mampu membunuh iblis 7 daun, memenangkan pisau ajaib langit darah, dan membunuh penguasa Pulau Putus Asa dan mendapatkan Wang Ding dalam satu gerakan. Kata Penatuan Tianxing dengan wajah yang lebih dingin dari Fang Qingshu memandang Hua Tiandu. Para tetua besar di sekitar mereka bertukar pandang, yang juga merasa senang dengan apa yang telah dilakukan Fang Han. Kekuatan Taiyimen terlalu kuat, hingga dalam beberapa tahun terakhir, semakin arogan dan sombong, dan ada kecenderungan untuk mendominasi sekte abadi lain. Selain itu, Fang Han punya 2 senjata ajaib, yang merupakan harta sihir yang kuat. Hua Tiandu mengelak, saya tidak ingin berdebat dengan Fang Ximei, tetapi Fang Ximei mengatakan bahwa Fang Han adalah orang baik. Jadi saya akan membiarkan seseorang untuk berdebat dengan Fang Ximei. Jawab Hua Tiandu tidak bergerak, tangannya melambai, dan angin bergulung menempatkan beberapa orang. Datang dari luar, itu sebenarnya murid dalam Fang Qingwei, Xiao Xi, Ye Nantian dan Yuan Jiankong tiba-tiba hadir. Fang Qingwei, katakan padaku, apakah Fang Han orang baik atau orang jahat? Fang Qingshui adalah kakak perempuanmu, dan aku pikir kamu tidak akan bisa berbohong, dan kali ini kamu juga pergi keluar sekte. Kamu dapat mengatakannya, bagaimana Fang Han begitu ganas dan jahat? Ujar Hua Tiandu. Dia ingin Fang Qingwei benar-benar berdebat dengan Fang Qingshu. Fang Qingshui berpendapat, Fang Han anak ini memiliki sifat iblis yang dalam. Dia membudidaya kekuatan sihir, dan melanggar hukum. Dia juga membunuh di mana-mana, dan tidak ada bedanya dengan monster besar. Kakak, Anda tidak boleh tertipu oleh Fang Han, kata Fang Qingwei. Dia melirik Fang Qingshu ragu-ragu, kemudian melirik Hua Tiandu dan dia menjadi lebih berani, serta ucapannya semakin keras. Apakah kamu berbicara denganku seperti ini?
Kata Fang Qingsui tampak sangat dingin. Bagaimana Xiao Xi? Apakah aku salah? Tanya Fang Qingwei melirik Xiao Xi. Kemudian, Xiao Xi membungkuk dan menangis dengan keras. Penatua, Fang Han sangat berambisi untuk membunuh ayahku. Kali ini juga, ibuku yang berlatih di tanah yang diberkati masih belum tahu kejadian ini. Jika dia tahu, aku takut akan seperti apa jadinya. Fang Han dengan sengaja memprovokasi hubungan antara Yu Huamen dan Linglong Fudi. Xiao Buye adalah ayah Xiao Xi, yang telah dibunuh oleh Fang Han sebelumnya. Setelah mendengarnya, Tetua Tianxing juga menyesal kehilangan bakat Fang Han. Tetapi Hua Tiandu cukup pintar. Dia tidak berbicara, tetapi membiarkan beberapa junior yang melakukannya. Terutama salah satu dari mereka adalah perempuan Fang Qingsui. Tianxing, sepertinya masalah ini sangat sulit untuk kamu putuskan. Pada saat ini, sebuah suara yang kuat disampaikan. Ketika para penatua mendengar suara ini, mereka segera menjadi liar. Hua Tiandu juga sedikit mengubah wajahnya. Penatua Tianxing berdiri lebih dulu dan berkata, "Kepala Sekte, Anda datang." Kepala Sekte, kata para penatua juga berdiri. Orang yang datang sebenarnya adalah Guru Yu Huamen. Tianxing, karena kamu tidak dapat membuat keputusan, biarkan aku yang melakukannya. Kata Kepala Sekte, tentu saja, tolong ajari dan putuskan. Jawab para penatua, semuanya berkata dengan hormat. Fang Han adalah murid sejatiku dari Yu Huamen. Karena dia memiliki prestasi membunuh Raja Iblis dan bisa menangkap 6 murid sejati dari Sekte Tai, itu adalah seorang jenius. Seorang murid seperti itu, sangat disayangkan jika Sekte Yu Huaku kehilangannya. Saat ini, dia sedang berada di Istana Taiyuan, jadi aku akan pergi untuk menyelamatkannya. Setiap murid sejati Yu Huamen adalah anak kita, dan kita harus tahu bagaimana cara menghargainya. Kata suara kepala sekolah itu mengajarkan. Saya mengerti, tapi, kata Hua Tian terburu-buru. Kepala sekolah menyela, kamu akan menjadi kepala sekolah di masa depan, dan hal pertama yang harus dilakukan adalah melindungi kepentingan para murid. Xiao Xi, segera usir dia dari Sekte Yu Huaku. Fang Qingwei berkelakuan buruk, hukum dia menjadi kucing selama 1 tahun. Sedangkan Ye Nantian dan Yuan Jiankong, mereka telah menyerang murid sejati dan memberontak, hukum mereka selama 3 tahun. Di antara kata-kata itu, 3 cahaya tiba-tiba menembak, dengan kecemerlangan ke tubuh Fang Qingwei, Ye Nantian dan Yuan Jiankong. Ketiga orang itu menjerit menyakitkan, dan kemudian seluruh tubuh Fang Qingwei secara bertahap menyusut, berubah menjadi kucing gemuk. Sedangkan Ye Nantian dan Yuan Jiankong berubah menjadi 2 tikus kelabu yang besar. Guru, kamu benar-benar dapat merubah fisik sesuka hati. Apakah Anda telah mencapai titik di mana Anda dapat mengubah batu menjadi emas, dan mengubah air menjadi minyak? Kata Penatua Tianxing terkejut. Ini luar biasa. Fang Qingwei diubah menjadi kucing, yang merupakan perubahan bentuk fisik yang nyata. Adapun Yuan Jiankong dan Ye Nantian diubah menjadi tikus, juga perubahan fisik dan struktur seluruh tubuhnya. Sekarang mereka adalah hewan yang nyata. Kepala sekolah, bagaimanapun juga Fang Qingwei adalah saudariku, dan sungguh mengejutkan diubah menjadi seekor kucing. Ucap Fang Qingsu, tidak masalah, itu juga untuk latihan temperamen bagi mereka. Jawab Kepala Sekolah. Kepala Sekolah, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin menyelamatkan Fang Han, tetapi Istana Taiyuan sangat berbahaya. Tidak pernah diketahui berapa banyak master yang mati terperangkap di dalamnya. 10 tahun yang lalu, Peri Huo Yun, murid terkemuka Linglong Fudi tidak bisa keluar setelah memasukinya. Linglong Xianzun memikirkan semua cara, tetapi tidak bisa menyelamatkannya. Kata Penatua Liang tiba-tiba berbicara dengan penuh hormat. Dia adalah ayah Jin Sitai, dan secara alami tidak ingin menyelamatkan Fang Han.
Peri Huoyun itu adalah penguasa alam jin dan yang memiliki 28 kekuatan magis. Pencapaian seperti itu bahkan lebih penting daripada Fang Han. Mengapa Yu Huamen harus menderita kerugian yang tidak perlu untuk Fang Han? Kebenaran ini beralasan, dan sekarang sebagian besar penatua setuju. Liang Zi, kamu tidak perlu banyak bicara. Pada hari itu, kamu meminta pil Yin Yang Wanshu padaku untuk putramu. Apakah kamu masih belum puas? Kultivasi putramu tidak berguna dan benar-benar tidak memuaskan. Jika itu diberikan pada Fang Qingsu, maka mungkin dia telah membudidayakan jin dan sekarang. Kata kepala sekte, Penatua Liang Jinrili dengan cepat menundukkan kepalanya, melangkah mundur dan tidak lagi berbicara. Dia bisa melawan Penatua Tianxing, tetapi tidak ada cara untuk menghadapi kepala sekte. Jika dia menentangnya, kepala sekte dapat mengubahnya menjadi tikus. Kepala sekte, meskipun Liang Zi egois, tetapi itu tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Taiyuan Xianfu memang berbahaya dan tempat yang mati. Kekuatan supranatural Linglong Xianzun juga dianggap luas, tetapi dia tetap tidak bisa menyelamatkan peri awan api Huoyun. Kata Penatua Tian Gong berbicara. Penatua Tian Gong dengan wajah kaku itu memiliki posisi yang sangat tinggi di antara seni bela diri, yang setara dengan hukuman surgawi. Setelah kepala sekolah lama terdiam, dia tiba-tiba berkata, "Saya punya alasan. Jadi saya akan mengatakannya dengan jelas. King Sui, apakah Anda mendapatkan harta tertinggi Huang Kuanmen, simbol Kaisar Huang Kuan, lukisan Huang Kuan? Lukisan musim semi kuning. Hal ini bukan masalah sepele. Dikabarkan bahwa Huang Kuan Agung, troll kuno, telah memurnikan itu selama 3000 tahun, dan telah mengintegrasikan sungai suci Huang Kuan dan air pelupa ke dalamnya, dan ini sukses. Kaisar Huang Kuan memiliki ambisi besar untuk meminjam benda ini dan memberikan putaran hadiah. Itu sama dengan keinginan Taiyimen untuk menaklukkan surga dengan jasa. Fang Qingsu juga telah memperoleh perangkat tahu dari jimat listrik yang tak terkalahkan, dan kekuatannya tak tertandingi. Jika dia mendapatkan Huang Kuantu lagi, akan seperti apa kekuatannya? Orang ini benar-benar abadi dan memiliki kekayaan alam. Ini adalah berkah bagi sekte Yuhua saya, sekaligus merupakan kesempatan untuk tumbuh di masa depan. Insiden ini telah dikabarkan samar-samar, tetapi tidak ada yang bisa mempercayainya. Namun hari ini telah dikonfirmasi dari mulut kepala sekte. Kata semua penatua berbisik dengan ragam argumen. Kembali ke kepala sekte, Huang Kuantu tidak jatuh ke tanganku. Fang Qingsui tertegun menggelengkan kepalanya, tetapi memikirkan Fang Han. Apakah mungkin itu jatuh ke tangan Fang Han? Sang guru berbisik dan tertawa, dengan benda ini, Fang Han akan membuat kemajuan pesat, dan dia juga telah berlatih tubuh emas Jin Luo. Dengan begitu, dia memiliki kepercayaan diri yang besar, menerima tantangan 10 tahun dengan Hua Tiandu. Kata Penatua Tianxing melaporkan kepada kepala sekte. Seharusnya begitu. Aku tidak bisa memastikannya sebelum aku melihat Fang Han. Jawab Fang Qingsui. Tian Gong, sekarang kamu mengerti mengapa kita harus mengambil risiko. Ujar kepala sekte tersenyum kepada Penatua Tian Gong. Untuk Huang Kuantu, ini memang layak dipertaruhkan. Mereka segera merancang strategi untuk menyelamatkan Fang Han. Di aula utama Istana Taiyuan, Fang Han terus-menerus menjalankan gangki. Dua kelompok gangki yin yang di tangannya, berubah tanpa batas, berputar di sekitar tubuhnya, terkadang berubah menjadi harimau, dan terkadang berubah menjadi naga. Ia telah berkultivasi ke alam yin yang tingkat keempat alam magis. Tanpa mengetahui waktu, dia menghangatkan mana ke seluruh hatinya, tetapi setiap kali dia mengalami kesulitan dalam latihannya, dia akan bertanya kepada sosok misterius itu. Orang misterius itu juga tidak bosan dan menjawab seluruh pertanyaan Fang Han. Tetapi tidak pernah memberitahu Fang Han tentang asal-usulnya. Dengan cara ini, seiring berlalunya hari,
10 tahun telah berlalu dalam sekejap.